Kita lanjut bagian berikut, materi IPAS kelas 4 SD, bab 1, bagian topik B ya, fotosintesis, proses penting di bumi. Nah adik-adik, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan. Jadi kalau di video sebelumnya kita belajar perubahan energi ya, macam-macam perubahan energi. Nah itu yang terjadi pada secara alami dan juga yang dibuat oleh manusia ya kan. Nah sekarang ini juga ada perubahan energi tapi yang dialami oleh tumbuh-tumbuhan. Nah ini ada istilahnya fotosintesis. Kita akan lihat pelan-pelan apa itu fotosintesis. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Nah, benar juga. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Seperti yang tadi kakak sudah singgung. Kayak kita manusia atau hewan, kalau kita lapar, kita mendapatkan energi dari makanan, ya kan? Dari makanan yang kita makan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan caranya untuk mendapatkan energi seperti apa? Mereka nggak punya mulut, gimana caranya mereka makan? Nah, jadi di tumbuhan ini ilustrasinya ya, tumbuhan itu cara mendapatkan makanannya sedikit unik, berbeda dari makhluk hidup yang lainnya. Jadi ada banyak sekali elemen-elemen penting yang sangat membantu tumbuhan ini untuk mendapat makanan. Nah, kita lihat di sini dari nomor 1 ya, ada energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Sinar matahari, sinarnya, cahayanya diserap oleh daun. Nah, kemudian ada yang namanya klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Oke. Lalu yang berikut ada air. Air yang tersimpan di dalam tanah ini diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun-daunnya. Lalu yang keempat, ada satu lagi namanya karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang diembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Nah, karbon dioksida ini juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor ya, aktivitas pabrik dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, ini ya, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Dan proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Lalu hasil akhir atau dari fotosintesis ini adalah karbohidrat atau makanan. Jadi makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Jadi seperti itu prosesnya. So, dari alam yang dibutuhkan di sini adalah cahaya matahari, kemudian air, dan karbon dioksida. Kemudian komponen dari tumbuhan yang dibutuhkan adalah klorofil yang akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oke, jadi tadi lumayan banyak istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam fotosintesis. Oke, jadi kakak review lagi, ada namanya sinar matahari. Ya, sinar matahari berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tanaman. Lalu air, tanaman yang membutuhkan air untuk menyerap karbon dioksida dan sinar matahari. Lalu ada istilah berikutnya tadi namanya klorofil.
Klorofil ini menangkap sinar matahari dan membantu mengubahnya menjadi makanan. Oke? Lalu ada lagi namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan ya, dari atmosfer atau udara, bahkan dari manusia, hewan, dan sebagainya. Lalu ada oksigen. Nah, oksigen adalah gas yang kamu hirup setiap bernapas. Yang kita hirup untuk bernapas ini namanya adalah oksigen. Dan karbohidrat yang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung sumber tenaga. Oke, seperti itu. Mengapa fotosintesis itu penting? Fotosintesis itu penting karena membantu tanaman membuat makanan. Oke. Proses ini menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Jadi, tanpa fotosintesis, tanaman tidak bisa hidup. Dan kita juga tidak akan memiliki cukup oksigen untuk bernafas. Oke, jadi proses fotosintesis itu sangat penting ya. Bukan hanya untuk tanaman itu sendiri, tapi juga untuk makhluk hidup lainnya. Seperti itu. Nah, yang berikut, ayo amati dan pelajari infografis mengenai proses fotosintesis, lalu kerjakan tugas berikut. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Oke, perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Kita coba nanti buat gambar ya, infografis, proses fotosintesis dari awal sampai hasil akhirnya. Oke, amati energi yang dibutuhkan dan dihasilkan dari proses fotosintesis. Oke, tuliskan energi, ya, tambahkan keterangan, tuliskan energi yang dibutuhkan atau dihasilkan pada tahapan tertentu. Oke, langsung aja kita lihat ya, di sini infografisnya. Misalnya, nomor 1, masih pada pertanyaan, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Nah, proses kedua, klorofil pada daun menangkap energi cahaya dari matahari. Ini proses yang kedua ya. Lalu yang berikut yang terjadi adalah daun menyerap karbon dioksida dari udara. Dan yang keempat, akar menyerap air dari tanah. Kemudian yang kelima, kloroplas mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa ini bisa juga kita sebut gula ya. Lalu yang tahap berikut, glukosa digunakan sebagai makanan oleh tumbuhan. Dan setelah itu, oksigen dilepaskan ke udara sebagai produk sampingan. Energi yang diperlukan dan dihasilkan pun didapatkan di proses fotosintesis ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya alurnya dari awal sampai akhir. Lihat di lingkungan sekitarmu. Jika matahari adalah sumber energi utama di bumi, maka semua yang ada di bumi bergantung pada matahari. Benarkah? Kita coba buktikan yuk. Yang pertama, pilih 1 atau 2 hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di sekitarmu. Bisa berupa benda mati atau makhluk hidup. Telusuri energi yang dibutuhkan oleh benda atau makhluk hidup tersebut. Hubungkan energi tersebut dengan matahari. Apakah ada keterkaitan? Perubahan energi apa saja yang terjadi? Oke, kita lihat ya. Nanti yang ke-3 dan 4 menyusul. Nomor 1 atau 2 hal yang dibutuhkan oleh banyak orang di sekitarmu. Misalnya rumah dan tanaman. Telusuri energi yang dibutuhkan. Oke, energi yang dibutuhkan pada rumah dan tanaman. Kalau rumah, kita butuh energi listrik untuk pencahayaan, ya, elektronik, kemudian juga butuh energi panas untuk pemanas ruangan. Nah, di sini ada matahari fungsinya yang memberikan panas alami melalui sinar yang masuk lewat jendela.
Kemudian tanaman, nah ini yang barusan kita bahas ya, energi yang dibutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Dia juga membutuhkan air dan nutrisi untuk tumbuh. Tuangkan hasil penyelidikanmu dalam bentuk diagram gambar. Ya, misalnya seperti ini aja ya. Rumah, tadi matahari, misalnya matahari ini ditangkap di panel surya. Lalu berubah menjadi energi listrik. Nah, dari listrik disalurkan untuk hal yang lain ya. Misalnya lampu dapat menyala. Kemudian matahari, panas matahari ya, dari panas matahari berubah energinya untuk pemanas ruangan. Dan juga pun tanaman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kesimpulan, tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil penyelidikan. Misalnya, matahari adalah sumber energi yang mendukung berbagai kebutuhan kita. Rumah menggunakan listrik yang bisa berasal dari energi matahari dan panas dari matahari untuk pemanasan. Dan tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen. Oke, jadi seperti itu adik-adik untuk video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjut dengan topik selanjutnya ya di video yang berbeda. Semoga membantu. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.